Iya, kembali lagi di NTV Sportcast. Ya, ini segmen terakhir. Kita nanti akan ada games, tapi kita lanjutkan dulu tadi perbincangan kita. Kevin Dix. Ya. Gimana? Permainan kemarin sepertinya banyak yang nggak puas dengan permainan Kevin Dix, walaupun sebenarnya dia bekerja keras di dua pertandingan. Tapi memang gara-gara pelanggaran di kotak penalti lawan Bulgaria, akhirnya banyak yang menghujat Kevin Dix nggak banyak sih sebenarnya. Tidak boleh menghujatnya karena dia sudah menampilkan permainan terbaik. Kalau buat saya ya Kevin Dix itu. Jadi kita harus bersyukur ada seorang Kevin Dix. Dan keberadaan dia kan bukan saja bermain di bek kanan bagus, tapi opsi lain kalau di Gladbach di Bundesliga, pelatih Eugen Polanski, pelatih Gladbach itu memainkan dia Marcos justru di kiri. Bukan di kanan. Bukan di kanan, bukan bek tengah. Dia kan bisa di bek tengah, tapi dia sekarang bermain di kiri dan bagus. Dia 4 gol dari penalti yang semua dia buat di Bundesliga. Untuk ukuran pemain belakang dia paling bagus di Bundesliga untuk cetak gol ya. Walaupun dari penalti. Jadi kemarin cuma ada kesalahan itu kan soft. Menurut Herman juga kan tidak terlalu. Kalau di awal di tayangan ulang juga tipis. Iya, tipis. Bahkan di awal kan wasit tidak meniup. Tidak melihat. VAR yang panggil wasit sudah sebenarnya nggak play on. Tidak ada penalti, makanya itu dipertanyakan terus oleh Kevin Dix kan. Dia ada rasa penyesalan memang. Penyesalan apa? Karena gara-gara dia itu, sentuhan dia itu, walaupun tidak keras, dia mengakibatkan penalti kan. Sampai kalah. Kalau tidak ada penalti itu, bukan tidak mungkin Marco imbang, dan dilanjutkan dengan adu penalti. Dan kemungkinan menang kan ada. Karena Kevin Dix itu kan pasti akan ambil penalti. Kalau adu penalti ya, pasti akan ambil penalti pertama Kevin Dix. Kevin Dix, Ole, pasti kan akan ambil penalti semua itu. Jadi ya, sayang, makanya dia itu agak kurang ini dengan keputusan wasit. Agak protes lah kemarin. Dia protes terus kan, karena dia penyesalan dia, kalau nggak ada pelanggaran yang kecil ini yang tidak terlalu ini peluang untuk kita untuk juara terbuka. Karena memang setelah gol itu Bulgaria mainnya langsung bertahan kan? Langsung nyari aman. Karena bagi Bulgaria dia harus bagaimana mempertahankan keunggulan sampai peluit akhir dan itu dia lakukan dengan baik. Dan mungkin itu kan adalah arahan dari pelatih mereka Alexander Dimitrov. Yang bisa asistennya Ivan Kolev. Jadi dan mereka kan sangat senang. Bayangin seorang Bulgaria yang punya 87 peringkat dunia, tapi mereka gembira dengan walaupun cuma penalti dan mereka bertahan. Ya karena memang melihat kualitas permainan timnas kemarin yang jauh lah dari yang kan sebelum main kan sempat diomongin juga Bulgaria main sama timnas oleh analis-analis bola di Bulgaria. Makanya ngapain lawan Indonesia? Makanya kan akhirnya dibungkam kan mereka. Oleh pemain Bulgaria sendiri kan. Yang mengatakan lo lihat tuh cara Indonesia main tuh. Kita agak sulit kerja keras. Jadi jangan anggap enteng mereka kan sudah berbeda jauh. Jadi kembali ke pembicaraan Kevin Dix, saya pikir sejauh ini untuk di posisi kanan dia yang terbaik. Dia yang terbaik ya. Walaupun ada Sandy Walsh tapi dibandingkan Sandy Walsh sih sebenarnya Kevin Dix di pertandingan kemarin juga Sandy Walsh sempat dipasang tapi nggak lama juga kan. Betul. Akhirnya ditarik. Tapi kalau catatan saya salah satunya kemarin crossing dari timnas kayaknya masih kurang menjanjikan. Karena minim sekali. Karena ketika kita sulit untuk masuk ke daerah kotak penalti, itu beberapa crossing yang dilepaskan itu masih nggak jatuh di posisi yang memang diinginkan. Seperti apa kalau? Iya, kalau saya lihat kemarin permainan lebih ke daya kreativitasnya Romania karena sering melebar dan tidak begitu memanfaatkan dari sisi lebar lapangan dari bek kanan kiri karena lebih ke ya itu tadi kreativitasnya si Romania. Tapi ketika permainan pertahanan yang cukup rapat dari Bulgaria seperti itu, crossing kan memang biasanya jadi opsi ya untuk bisa paling tidak mengarahkan bola langsung ke depan gawang. Kita dulu ingat ada Ortisan di kiri, ada Ismet di kanan, crossingnya kan kalau backnya lebih ke depan itu mungkin bisa. Karena kemarin saya lihat juga banyak udah separuh lapangan banyak yang masuk ke tengah. Jadi mereka memang bukan melebar mainnya kemarin. Karena memberi ruang kepada Romania untuk melebar gitu. Bukan cuma crossing, Marco, saya pikir kemarin. Saya pikir begini, kurang beraninya pemain-pemain tengah kita untuk melepaskan tembakan dari luar kotak. Itu banyak tidak kelihatan. Memang pertahanan Bulgaria sangat disiplin, bagus. Yang mereka bisa bertahan, tapi harus ada yang berani untuk bisa melepaskan tembakan. Saya pikir sebenarnya Joe Lopez punya tembakan yang bagus, Verdong punya tembakan yang bagus. Kevin Dix juga punya tembakan yang bagus. Biasanya Tom Haye sih. Cuma kesempatan itu yang ini. Karena itu tadi kita punya gelandang serangnya. Kalau ada satu yang bisa mengobrak-abrik, bisa menarik lawan. Paling tidak buka ruang sedikit. Untuk pemain di second line itu bisa masuk untuk
Tembak itu yang perlu harus dilatih. Dan kita kekurangan pemain-pemain atlet tendangan bebas. Ya. Kemarin yang berhadapan kalau nggak Donitri, Kevin Dix. Tendangan bebas. Kalau bola mati untuk sepak pojok bisa bergantian Donitri, bisa bergantian siapa lagi yang bisa ambil. Jadi memang itu harus dilakukan oleh John Herdman. Bahwa kita harus ada orang yang spesialis di satu tim itu, satu kesebelasan yang memang kuat dalam hal bola-bola mati. Bola-bola mati. Bukan hanya penalti, kalau penalti kita tahu pasti Kevin Dix yang ambil. Tapi tendangan-tendangan bebas ini kan kurang sekali, bola pasti melayang. Ya, Verdong mungkin kemarin agak karena memang dia lebih banyak bertahan, jadi dia akhirnya tidak dapat kesempatan untuk bisa melepaskan tembakan dari jarak jauh gitu. Harus dilatih pasti kan. Iya betul. Ada Tom Haye sebenarnya sebelumnya, karena ya kita nggak ada Tom Haye. Memang itu salah satu memang yang sangat terlihat kemarin. Jadi ketika deadlock, udah nggak ada yang berani lepaskan tembakan. Nggak ada yang. Dan coba crossing, tapi tapi ya nggak pas gitu, maksudnya nggak ketemu gitu. Tapi terupasnya oleh Romeni ke Beckham kelas. Iya. Waktu dilawan Saint-Kitts. Iya, karena kita mesti lihat dengan calon lawan kan. Iya. Lini belakang juga longgar. Longgar. Kurang tidak sekuat lini belakangnya Bulgaria. Ya pas lawan Bulgaria udah susah bikin kayak gini. Dua kali loh lawan Saint-Kitts, terupas yang sama dengan presisi yang sama. Ya pas lawan Bulgaria udah nggak ketemu lagi momen. Susah. Karena udah berbeda kualitasnya dan kerapatan dari pertahanan Bulgaria juga lebih bagus. Iya, jauh lebih bagus. Catatan itu John Herdman sendiri ya, maksudnya John Herdman dari mulai jumpa pers dia udah menyematkan bahasa Indonesia, terus baru habis itu di lapangan dengan skema bermain yang cukup menghibur. Maksudnya banyak pilihan, kita lihat banyak variasi, kita keserang walaupun akhirnya kita nggak menang gitu. Lalu ekspresi yang disampaikan tadi oleh Bang Ropan ke pemain-pemain cukup, menggambarkan seorang pelatih yang menikmati permainan dan mencintai pemainnya lah seperti itu. Terus udah gitu pemilihan pemainnya juga mengagetkan tapi berhasil. Ini kayak too good to be true sebagai kesan pertama gitu loh, terlalu sempurna untuk kesan pertama. Kalau menurut Bang Ropan, ini memang tipikal John Herdman yang seperti ini atau memang ini by design mungkin atau nggak, memang tipikal seperti itu kan? Seperti itu di lapangan dia pelatih seperti itu. Dan itu kalau bisa di-compare jauh lebih bagus dari PK dong. Karena makanya karena ini kan sebelumnya kelemahan ini kan sebenarnya ada yang masalah bahasa, sempat masalah dengan STY ditutupin sering bahasa Indonesia, lalu ekspresif di lapangan ada PK. Nah dia antitesisnya, dia ekspresif banget di lapangan. Itu kan kayak sempurna banget gitu. Tapi kalau menurut pandang Bang Ropan tadi bahwa ini bukan pura-pura lah istilahnya. Memang ini seperti itulah Herdman. Itu udah enggak, dan ini pelatih yang bagus. Artinya seorang pelatih yang mampu menyejukkan ruang ganti kan itu penting. Dan Herdman melakukan dengan baik. Semua yang diinginkan dia baik. Dia pelatih yang pakai baju, pakai kaos dengan label timnas. Coba lu lihat di sebelumnya pelatih sebelumnya lah. Nggak usah perlu saya sebutkan. Ada nggak mereka pakai dengan timnas? Dia pakai kaos timnas, dan dia menghargai sekali itu. Dia bisa tinggal di Indonesia, bawa keluarga, itu luar biasa. Dia chemistry, dia komunikasi dengan para pemain. Dia datang ke klub-klub, kan itu bagus semua. Memang dia dengan pemain-pemain. Bukan sebuah desain, tapi ini memang John Herdman yang asli. Jadi kita berharap 2030 apa yang kita cita-citakan bisa berhasil, dan kita sekarang mau games dulu. Kita sekarang games cepat karena memang waktu kita sudah terbatas. Oke. Jadi gamesnya adalah ini. Apa nih? 11 pemain yang layak dipilih Herdman lah ya, maksudnya dari starting 11 nih. Starting 11. Oke. Karena kemarin kan kita belum tahu nih starting 11-nya karena kan ganti-ganti kan. Ganti-ganti berbeda Kira-kira siapa aja starting 11-nya? Langsung 11. 11. Itu dari kiper aja dulu. Kiper. Posisi kiper. Kamera mana? Satu atau di sini tunjukinnya? Oke. Sip. Oke, kita tunjukkan kamera. Kamera mana ini? Oke. Nah, Martin Pas, Emil Audero. Beda ini. Martin Pas. Dua-duanya main. Satu lawan Saint-Kitts. Dua-duanya bagus sebenarnya, tinggal dipilih. Sebenarnya kan tinggal cap-cip aja siapa yang main. Gitu. Oke. Jadi kita mau bermain dengan 3 back. 3 back. Tiga-tiganya aja langsung ya. Oke. Bang Aris juga, Mas Aris 3 back juga ya? 3 back. Oke, 3 back. Berarti di sana ada Jay, ada Rido, ada Hapner, ada Elkan, siapa lagi? Ada Kevin Dix bisa main di sana juga. Terus Verdong juga bisa main. Kita tinggal pilih ini. Oke, kita tunjukkan kamera. Siapa kira-kira? Hapner, Jay, Rido belum berubah. Sama kita Riz ya. Belum berubah. Ini
berarti pakemnya ini ya. Sekarang 4 di tengah nih. 4 di tengah. Wih, ini rame nih. Siapa aja yang 4 ini ya? Ada kita coba. Donitri, terus siapa lagi? Kevin Dix, ada kemarin Calvin Perdong main di tengah juga, Pelupesi. Siapa lagi di tengah ya? Nathan Choaun, Ivar Jenner, Jordi juga bisa main di tengah. Lalu Tom Hai Tom Hai nggak apa-apa kalaupun Tom Hai ini apa namanya absen nggak apa-apa, masukin aja toh ini kan pilihan kita, pilihan Bang Ropan sama pilihan Oke, 4. Oke, 4 di depan. Kita coba dari Mas Aris, Doni, Verdong, Tom Hai, Kevin Dix. Doni, Verdong, Joe Pelupesi, Kevin Dix. Berarti bedanya ada berbeda di Tom. Oke. Tom dan Joe kan? Oke. Berarti tanpa Tom Hai berarti Bang Ropan Verdong sama Joe Pelupesi. Berarti versinya Herman yang sekarang nih. Ya sih. 3 di depan. 3 di depan. Oke. 3 di depan berarti ini bingung nih. Siapa ini bingung? Gak apa-apa Bang, kalau memang masih ada nama yang belum masuk atau mungkin yang digadang-gadang, wah ini mungkin cocok nih lagi jadi di depan dinaturalisasi, masukin aja. Hai. Apa? Nah. Kalau ada yang di Liga Super juga kira-kira, cocok nih jadi nomor 9, masukin aja. Toh kita pura-pura jadi John Herman ini sekarang nih. Ada. Pasti Ole ini tarik di nomor 9 ini. Nomor 10 semua ini. Iya kan? Saya pada siapa aja? Depan ada Ole, ada Ragnar, ada Mauro Gistra kemarin, terus ada Jens Straven juga, terus Ramadan Sananta, ya ada Hoki Caraka juga yang belum masuk, sebelumnya masuk tapi ada ya. Kalau yang di Liga Super siapa yang punya nama sekarang? Excel untuk Kahu kali ya. Ini kan untuk starting 11 ke depan. Ke depan. Oke. Ada Yakob Sayuri juga. Ada Yakob Sayuri. Ada Egi juga masih bisa. Witan kalau Witan. Siapa lagi? Ricky Kambuaya. Ricky bisa di depan, Bang? Iya, kalau ditaruh di kiri kan bisa dia. Bisa ya? Iya dong. Oh iya, waktu lawan Cina di kiri ya? Iya, lawan Cina di kiri dia main. Iya kan? Kiri ya? Oke. Ya, lanjut. Oh iya, Kambuaya, Ole Romeni, Ragnar, Ole Miliano. Kalau dia sembuh, Miliano Jonathan. Oh iya. Iya dong, Miliano kalau sembuh kan lagi cedera sekarang. Iya. Tapi kalau untuk bermain nanti siapa tahu dia waktu sembuh. Uji coba sebelum melawan Lebanon sama Cina Iya, kan? Ya. Dia main dari. Semoga dia cepat sembuh. Tapi kalau lama ya bisa aja kakak Ricky Kambuaya atau siapa Beckham Putra yang akan masuk kan. Iya. Gitu. Tadi aku berharap sebenarnya Bang Ropan ini ngasih satu nama yang belum pernah kita dengar. Oh, kalau satu nama yang belum pernah kita dengar itu biasanya kejadian gitu. Iya kan, kita taruh aja. Coba. Bang Ropan yang lebih tahu. Yang Bang Ropan coba. Siapa kira-kira? Ini suka kejadian ini. Kalau Bang Ropan nulis satu nama yang belum ada, boleh bergeser ke kiri. Ke kiri. Dean Sambergen. Coba ke kamera Bang. Nah, Dean Sambergen. Baru Miliano. Semoga 3 ini ada di depan. Kalau ini ada di depan, 3 ini top. Trio ini top. Kalau Dean Sambergen pemain nomor 9 toh, pasti. Oleh kan bisa bergeser main di flank. Karena memang dia cocok juga bermain di sini. Karena memang kalau dia sama Miliano yang bermain kencang semua nih di depan. Semoga Dean Sambergen jadi, semoga yang jadi. Karena orang kan masih bicara dengan Luke Fikri kan, bisa ada sana, tapi saya pikir pemain Venlo ini. Tapi sudah terkonfirmasi sebenarnya kalau memang John Herman akan masih mencari satu striker lagi kan. Betul, karena dia juga sempat bilang tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim yang dihuni oleh pemain-pemain yang bermain internasional, pemain internasional. Siap. Ya, oke. Tanpa terasa udah sejam kita lebih ngobrol asik. Terima kasih Mas Aris atas kehadirannya. Bang Ropan juga terima kasih. Sama-sama. Dan kita akan bertemu lagi pekan depan. Jangan kemana-mana, tetap di NTV Podcast.